10 IPA kita masih lanjut ke sifat-sifat logaritma. Secara khusus kali ini kita akan masuk ke sifat lain logaritma dalam hal mengubah basis logaritma. Ya, maksudnya apa? Perhatikan. A logaritma B seperti ini bisa kita ubah menjadi, ini basisnya A ya, menjadi logaritma B per logaritma A. Terserah basisnya berapa, tapi mesti sama. Misalnya kita anggap aja basisnya C. Oke, seperti ini. Oke, jadi misalnya kalau ini sifatnya harus kamu catat ya. Kalau 2 logaritma 3, ini bisa kamu ubah menjadi logaritma 3 per logaritma 2. Ini basis berapa ini? Basis 10. Mau basis 2 pun boleh, tidak masalah. Basis 5 pun boleh. Boleh kamu ini 5 logaritma 3 per 5 logaritma 3. Atau sama itu hasilnya, misalnya 12 logaritma 3 per 12 logaritma 2. Tetapi mesti sama. Di sini sama-sama 5 atau di sini sama-sama 12. Jadi sifat logaritma ini sangat penting. Sekali lagi aku ingatkan, semua sifat logaritma saling bergantung nanti. Artinya terkadang harus kita gunakan semua sifatnya, atau pilih salah satunya, nanti otomatis akan terkait dengan sifat yang lain. Nah, akibat dari sifat mengubah basis ini, maka yang perlu kamu pahami lagi pengembangan dari sifat logaritma, bahwa A logaritma B ini sama itu dengan 1 per B logaritma A. Ini yang kedua yang hari ini kita pelajari. Jadi contohnya 2 logaritma 3 sama itu dengan 1 per 3 logaritma 2. Oke, satu lagi pengembangan dari sifat yang di atas tadi adalah bahwa A logaritma B kali B logaritma C seperti ini. Ini sama dengan ini kali ya. Oke, A logaritma B di sini basisnya A, tetapi di bagian yang kedua basisnya B kali B logaritma C. Ini boleh kamu coret seperti ini. Hasilnya ini menjadi A logaritma C. A log C. Nah, ini sifat yang ketiga. Jadi 2 logaritma 3 kali 3 logaritma 8 misalnya. Ini sama aja dengan, boleh kamu coretkan seperti ini, 2 logaritma 8, meskipun tidak karena mencoret sebenarnya. Dari mana itu nanti akan saya terangkan pun. Ini dari hasilnya ini menjadi 2 logaritma 8, ini kan 2 pangkat 3. Oke, hasilnya ini adalah 3. Baik, lewat sifat yang kita pelajari hari ini kita akan masuk ke soal-soal. Nomor 1, jika logaritma 2A, logaritma 3B, ini basis 10 ya. 10 logaritma 2 maksudnya. Misalnya logaritma 2A, logaritma 3B. Oke. Nah, kemudian kamu disuruh mencari misalnya yang pertama logaritma 6. Oke. Logaritma 6 ini kan bisa kita ubah menjadi logaritma 2 kali 3. Oke, seperti ini. Sama dengan logaritma 2. Kalau logaritma di dalamnya ini ada kali, maka bisa kita pecah logaritmanya menjadi logaritma 2 tambah logaritma 3. Logaritma 2 berapa tadi? A. Logaritma 3 B. Jadi logaritma 6 adalah A tambah B. Ya. Atau misalnya yang ditanya misalnya logaritma 5. Oke, kita kan harus hubungkan dengan yang diketahui. Logaritma 5 kan logaritma 10 per 2. 5 ini kan 10 per 2 kan. Nah, ini bisa kita pecah menjadi logaritma 10. Kalau ada pembagian begini, operasi apa di sini? Kurang logaritma 2. Logaritma 10 berapa? 1. Karena basisnya 10. Kurang logaritma 2 tadi berapa? A. Jadi jawabannya 1 kurang A. Atau misalnya yang ditanya lagi begini. Oke, misalnya logaritma
0,75. Oke, ini kan bisa kita ubah menjadi logaritma 75 per 100. Oke, sama dengan logaritma 75 ini kan 5 dikali 3 ya. 5 kali 25 maksudnya 3 kali 25 maksud saya. 3 kali 25 per 100. Betul ya? Oke, ini habis ini 4, 3/4 lah. Lagian 75 per 100 kan 3/4 memang. Oke, kita ubah menjadi logaritma 3. Kalau ada pembagian begini kan jadi kurang logaritma 4. Berarti logaritma 3 kurang logaritma 4 ini kan logaritma 4 ini kan 2/2. Nah, nanti dulu kita ganti logaritma 3 kurang ini jadi pengali ke depan kan begitu kemarin. 2 kali logaritma 2. Hati-hati ya, ini bukan basis ya, basisnya tetap di logaritma 10. Nah, logaritma 3 tadi apa? B. Kurang 2 kali logaritma 2 apa? A. Berarti B kurang 2A. Kita masuk contoh berikut. Nah, contoh kedua, jika 8 logaritma 5A, yang ditanya adalah 5 logaritma 16. Bagaimana cara menjawab ini? Ini ditanya 8 logaritma 5A. Yang diketahuinya yang ditanya kan 5 logaritma 16. Nah, kreatif mau dibawa kemana? Boleh sifat seperti ini. Ini 5 logaritma 16 kan bisa kamu ubah menjadi logaritma 16 per logaritma 5. Logaritma 16 per logaritma 5. Basis berapa kita pilih? Cocokkan aja dengan ini. Basis 8 aja. Basis 5 sama aja, ngapain basis 5? Udah basis 5 kok ditanya. Jadi ubah ke basis 8. Mari kita ubah basis 8. Oke, kita rapikan sebentar. Yang di atas kan bisa ini 2/3. Logaritma 16 ini kan 2/4 per 8 logaritma 5 sudah dapat. 8 logaritma 5 berapa? A. Yang di bawah sudah A. Oke, yang di pembilang apa? Ini 4/3 gitu kan? 4/3 kali 2 logaritma 2 gitu kan? 2 logaritma 2 berapa? 1 per A. Berarti 4/3A. Oke, masuk contoh 3. Contoh 3, katanya 5 logaritma 3A, 3 logaritma 4B. Yang ditanya 4 logaritma 15. Kita jawab 4 logaritma 15 bisa kita ubah menjadi logaritma 15 per logaritma 4. Nah, basis berapa kita pakai di sini? Umumnya, kalau ada soal seperti ini, diketahui 2 biji, pilih angka yang paling banyak. 5, 3, 3, 4. Paling sering muncul mana? 3. Umumnya sih pakai 3. Meskipun ada kadang tidak. Tapi umumnya begitu. Pilih basis 3. Oke. Nah, kita kan harus menentukan basis berapa tadi ya. Boleh basis 2, boleh basis 10, boleh basis 50, boleh. Terserah berapa basisnya, tapi mesti sama ya, atas dengan bawah. Nah, kita tinggal merapikan 3 logaritma 15 ini kan 3 kali 5 ya. 3 kali 5 per 3 logaritma 4 ini kan 2/2. Oke, kita rapikan yang di atas. 3 logaritma 3 pecah menjadi 2 buah logaritma. Tanda tambah 3 logaritma 5. Begitu ya. 3 logaritma 3 tambah 3 logaritma 5 per. Nah, ini jadi pengali ke depan. 2 kali 3 logaritma 2. Baik, 3 logaritma 3 berapa? 1 tambah 3 logaritma 5 berapa? Di sini kan 5 logaritma 3A berarti 3 logaritma 3 1 per A. Itu tadi di sifat yang kedua yang sudah kamu catat. Oke. 5 logaritma 3 dia A, maka 3 logaritma 5 1 A. Berarti ini bisa kita ganti dengan 1 per A per 2 kali 3 logaritma 2. Oh, ini 3 logaritma 4 sudah langsung ada tadi B ya. Ini ngapain kita ubah? Ya, 3 logaritma 4 saja ternyata ini.
Saya pikir tadi 3 logaritma 2. Oke, 4 saja ini. Ini sudah langsung bisa kita ubah menjadi 3 logaritma 4 kan B. Berarti per B. Tinggal merapikan kali silang A kali 1A tambah 1 kali 1 per A. Di penyebut juga ada B per AB. Seperti ini ya. Oke, nomor 4. 2 logaritma 0,5 kali 0,5 logaritma 1,5, tinggal ini aja, coret aja nih, udah sama bilangannya, tinggal 2 logaritma 1,5 atau 2 logaritma 1,5 ini kan 3 per 2 atau 2 logaritma 3 kurang 2 logaritma 2. 2 logaritma 3 kita nggak tahu, tulis saja tetap 2 logaritma 2 1. Oke. Contoh kelima, 5 logaritma akar 27 kali 9 logaritma 125, ini tambah 16 logaritma 32, ini tersendiri ya. Oke, ini kita hubungkan dulu dengan angka 9 ini ya. Oke, kita buat begini, 5 logaritma akar 27, akar 27 itu kan 3 pangkat 3 ya. Oke, tapi karena akar, per 2 lah pangkatnya. Gitu ya. 3 pangkat 3 masih 27 pangkat setengah kan, jadi atau per 2. Pahamnya kelas 10 IPA ya, maksud itu nggak paham, kali 9 ini ubah menjadi 3 pangkat 2 logaritma 125 tambah yang ini kan bisa kau ubah 16 ini 2 pangkat 4 logaritma 32 ini kan 2 pangkat 5 sama dengan, oke. Nanti dulu kita coret, kita buat dulu pengalinya ini ke depan. Ini jadi ke depan. Ini 3 per 2 kali 5 logaritma 3. Udah aman yang ini ya. Kali. Nah, kalau yang ini bagaimana? Oh, ini harus kita ubah. Harus kita ubah menjadi, bagusan kita ubah pun sekarang boleh, tidak pun boleh. Oke, tidak pun boleh, tetapi kita ubah pun boleh. 125 ini kan 5 pangkat 3. Saya coret aja dulu ya. 5 pangkat 3 aja kita buat ya. Oke, boleh. Oke, ini sudah 5 pangkat 3 ya. Rapikan catatannya ya. Nah, kemudian apa? 5 logaritma 3 pangkat 3 per 2 tadi, ini ke depan. 3 per 2 per 1 kan ini. Berarti ini 3 per 2. Ya kan? Kali 3 per 2. 3 per 2 di depan juga kita buat ya. Supaya nanti jangan asal salah menulis. Ini 3 per 2, bukan 2 per 3 ya, harus pangkat yang di sini per pangkat basisnya. 3 per 2 kali tinggal 3 logaritma 5. Tambah ini 5 per 4. Kali 2 logaritma 2. Baik, tinggal merapikan 3 kali 3, 9 per 4. Ini kan coret. Tinggal 5 logaritma 5. Saya tetap tulis meskipun mungkin beberapa sudah mengerti. 5 per 4, 2 logaritma 2 kan 1. Oke, ini 5 logaritma 5 berapa? 1. Tinggal 9 per 4 tambah 5 per 4. Betul ya? Berarti tinggal 14 per 4. Oke, baik, bagi 2, 7 per 2. Oke, saya pikir sudah bisa sekian materinya hari ini. Sebenarnya saya mau lanjut ke bagian yang selanjutnya, tetapi kita ketemu di minggu depan aja bagian yang itu. Bagian ini saja di kelas saya sudah bagus. Nanti kalau ada ketemu terhubung dengan sifat-sifat yang sebelumnya kita pelajari, kamu bisa pakai itu ya. Baik, selamat belajar, Tuhan memberkatimu. 10 IPA tadinya bagian ini saya buatkan di pertemuan selanjutnya, tetapi karena saya lihat bahannya tidak susah, maka saya lanjutkan saja bersamaan dengan topik yang tadi ya. Nah, ingat ada sifat terakhir A pangkat A logaritma B. Ini A basis pangkat semua ini ya. Jadi misalnya 2 pangkat 3, 3-nya yang ini. Oke. Nah, harus pangkat di pangkat A ini ya. Jadi jangan keliru. Ini sama dengan, boleh kamu coret begini, B. Nah, jadi contohnya begini. 2 pangkat 2 logaritma 5 sama dengan 5. Nah, kemudian kalau begini, oke, 8
pangkat 4 logaritma saya anggap misalnya 125. Oke, begini. 8 pangkat 4 logaritma 125. Ini bisa kamu menjadi 8 ini harus sama dengan di sini basisnya. Ini anggap 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 3 kali pangkat 2 pangkat 2 logaritma 125 ini 5 pangkat 3. Nah, ini terlalu tinggi saya buat pangkatnya. Mestinya begini menulis. Sekali lagi saya tulis 2 pangkat 3. Nah, 3 ini kan sudah jadi pangkat dari kita pangkatkan dengan basis 2 di 8. 2 pangkat 3. Jadi kali. Nah, begitu lebih enak menulis begini. Kali 2 pangkat 2 logaritma 5 pangkat 3. Begitu ya. Oke, mari kita rapikan lagi. Sama dengan seperti ini. 2, 3 yang ini. Oke, 3 yang ini boleh kamu atau 3/2-nya boleh kamu kalikan begini. 3 kali ini jadi 3/2 kali 2 logaritma 5. Begitu ya. Oke, sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 9. 9/2 kali 2 logaritma 5. Atau begini lagi, sama dengan, ini kan mesti kita matikan tujuan akhirnya kan. Nah, 2 pangkat, ini 2 logaritma 5 seperti ini. Ini kembalikan ke atas, 9/2 ini kan jadi 9/2 begini ya. Oke, 5 pangkat 9/2. Kan kalau kita kembalikan 9/2 kali 2 logaritma 5 ya. Nah, tujuannya apa? Supaya ini coret, tinggal 5 pangkat 9/2. Oke, sampai situ aja bagian yang itu. Misalnya contoh berikutnya, 3 pangkat 9 logaritma 5. Ini kan 3, ini harus kamu buat 3 juga ini. Berarti 3 pangkat 9 ini kan 3 pangkat 2 logaritma 5. Nah, sementara kamu buat aja begini, 3 pangkat, ini kan 1/2 ini. 1/2 kita buat jadi kali 3 logaritma 5. Begitu ya. Oke, udah benar sampai sini. Tetapi setengah ini balikkan lagi, tetapi hanya pangkat dari 5. Supaya 3 yang di sini hanya pangkat 1. Berarti kita ubah menjadi 3 pangkat 3 logaritma 5. Sekarang dia 5 yang ini kan bisa pangkat setengah. Di sifat logaritma sebelumnya ya. Nah, ini dulu kecoret. Karena sudah sama dengan ini, tinggal 5 pangkat setengah lah jawabannya. Atau akar 5. Saya pikir ini sudah mewakili. Baik, kamu akan kerjakan beberapa soal. Saya minta kamu bersabar bagian ini. Di sini kamu butuh banyak latihan. Kalau nggak banyak latihan, maka kamu tidak akan menguasai yang disebut dengan logaritma. Ingat, memori otak kita besar. Jadi bagaimana cara mengingat dan menghafal semuanya itu sifat-sifatnya adalah dengan cara mengerjakan soal. Otomatis nanti otak kita akan merekam semuanya. Baik, selamat belajar. Tuhan memberkati.